Oke, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa channel YouTube True Ansam. Ya, kali ini konten saya berasal dari kutipan Ali Ibn Abi Thalib lagi yang berjudul Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Berasal dari kutipan aslinya tentang kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengelola emosi kita untuk dalam menghadapi tantangan ke depan. Kemarahan adalah salah satu emosi yang paling dasar dan universal dalam pengalaman manusia. Dia dapat muncul dengan cepat dan intens, seringkali tanpa peringatan, menguasai pikiran dan tindakan seseorang. Dalam kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib, kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Terkandung makna mendalam tentang sifat dan dampak dari kemarahan. Mari kita lihat kegilaan yang muncul dari kemarahan. Maksudnya apa? Pada saat marah, seseorang seringkali kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Kata kegilaan yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib bukanlah tanpa alasan, karena kegilaan dalam konteks ini menggambarkan hilangnya akal sehat dan rasionalitas. Ketika seseorang marah, mereka cenderung bertindak berdasarkan dorongan-dorongan primal dan emosi tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Misalnya apa? Misalnya dalam sebuah perselisihan, seseorang yang marah mungkin mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan agresif yang sebenarnya tidak mencerminkan niat atau kepribadian mereka yang sebenarnya. Dalam momen kemarahan, batasan-batasan sosial dan moral seringkali dilanggar, dan orang-orang dapat melakukan atau mengatakan hal yang nantinya akan mereka sesali. Dampak dari kegilaan adalah berupa dampak sosial dan emosional. Dampak dari kemarahan itu adalah dampak sosial dan emosional. Karena kemarahan tidak hanya mempengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Interaksi sosial dapat menjadi tegang dan rusak akibat kemarahan. Dalam lingkungan keluarga, kemarahan yang tidak terkontrol dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketegangan yang berkepanjangan. Di tempat kerja, kemarahan dapat menghambat kerjasama dan mengurangi produktivitas. Secara emosional, kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Orang-orang yang sering marah mungkin merasa terisolasi dan kesulitan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Rasa marah yang tidak terselesaikan juga dapat menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam, pada akhirnya merugikan diri sendiri. Kemarahan adalah sebuah jalan menuju penyesalan. Kenapa? Karena setelah kemarahan mereda, datanglah penyesalan. Dalam ketenangan setelah badai emosi, seseorang seringkali menyadari kesalahan mereka, karena penyesalan muncul ketika seseorang menyadari bahwa tindakan atau kata-kata mereka yang dilakukan saat marah telah melukai orang lain atau merusak hubungan. Penyesalan ini bisa sangat mendalam dan menyakitkan, karena seringkali kerusakan yang terjadi tidak mudah untuk diperbaiki. Selain itu, penyesalan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Kenapa? Karena ia mengajarkan kita tentang pentingnya kontrol diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang memicu kemarahan. Ali bin Abi Thalib dengan kebijaksanaannya
mengingatkan kita bahwa memahami dan mengelola kemarahan adalah bagian penting dari perkembangan diri dan kedewasaan emosional. Mengelola kemarahan, caranya bagaimana? Ya, untuk menghindari siklus kegilaan dan penyesalan, penting bagi kita untuk belajar mengelola kemarahan. Ya. Ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengelola kemarahan dia. Caranya yang pertama adalah dengan metode kesadaran diri, ya, dengan cara mengenali, ya, kita harus mengenali tanda-tanda awal kemarahan dapat membantu seorang mengambil langkah untuk menenangkan diri sebelum kemarahan memuncak. Cara mengelola kemarahan yang kedua adalah dengan teknik relaksasi, ya. Rinciannya adalah dengan menggunakan teknik pernafasan dalam meditasi atau latihan relaksasi lainnya dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Cara mengelola kemarahan yang ketiga adalah dengan komunikasi yang efektif, yaitu dengan belajar mengungkapkan perasaan dengan cara konstruktif dan tanpa agresi dapat mengurangi potensi konflik. Cara mengelola kemarahan yang keempat adalah mencari bantuan, yaitu jika kemarahan menjadi masalah yang serius dan dapat sulit dikendalikan, mencari bantuan profesional seperti konselor atau terapis dapat sangat bermanfaat. Akhirnya, kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib tentang kemarahan mengingatkan kita bahwa emosi jika tidak dikelola dengan baik, ya, dapat membawa kerusakan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Namun melalui kesadaran, pengenalian diri dan pembelajaran dari penyesalan, ya, kita dapat mengubah kemarahan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Dengan menghargai kebijaksanaan ini, kita dapat berupaya untuk menjadi individu yang lebih bijak dan lebih damai, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian di sekitar kita. Pemirsa channel YouTube Teransam, semoga kutipan dan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib tentang kemarahan yang berawal dari kegilaan yang berujung dengan penyesalan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk selalu mengelola emosi kita, diri kita, agar menjadi pribadi yang selalu tenang dan harmonis di lingkungan kita dimanapun kita berada. Semoga kita menjadi selalu pribadi yang selalu berbuat baik, ya, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri pertamanya, lalu menjadi orang yang lebih bermanfaat di lingkungan kita sampai ke lingkungan lebih besar, ya, lebih termasuk lingkungan negara bahkan global. Semoga konten ini bermanfaat, dibagikan kepada siapapun dimanapun berada. Semoga kita menjadi influencer, ya, kebaikan, ya, berdasarkan kutipan Ali bin Abi Thalib, ya. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.